Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farudin Bagasim Prayoga dari kelompok 11 mata kuliah Fikih Kontemporer, dosen pengampu Fitri Faiza MH. Saya di sini sebagai pemateri dengan teman saya Nadia Anggraini dan Resa Tiara. Di sini saya akan menjelaskan yaitu penjelasan tentang rahan. Secara etimologis, rahan berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Maka gadai atau rehan dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, anggunan, dan raguhan. Akad rehan dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, anggunan, atau ruguhan. Dalam Islam, arahan merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah syara, yang dimaksud dengan arahan adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dengan pandangan syara sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengembalikan seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Berdasarkan pengertian gadai atau rehan yang dikemukakan oleh para ahli seperti Muhammad Az-Zahra Al-Bashir, menurutnya gadai ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan hutang, dan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabiyah, menggunakan gadai adalah menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat diketahui bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi, milik si peminjam atau rahin sebagai jaminan atau jaminan yang diterima, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga dapat memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak membayar hutang pada waktu yang telah ditetapkan. Sifat rehan secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai kepada penerima gadai tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan mutaharin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Pada intinya, pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara dua belah pihak dengan menjadikan sesuatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang B, dasar hukum ran. Dalam menetapkan dasar hukum gadai harus berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan hasil ijtihad ulama berupa ijma. Yang pertama, Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang dipiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Ayat tersebut secara tidak langsung menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau jaminan hutang. Kemudian pada hadis Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari ijma, perjanjian gada yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dan dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya, demikian juga dengan landasan hukumnya. Kemudian yang C, rukun dan syarat ran atau gadai. Gadai memiliki 4 rukun, yaitu rahin, murtahin, marhun, dan marhun bih. Rahin adalah orang yang memberikan gadai, murtahin adalah orang yang menerima gadai, marhun atau ran adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, marhun bih adalah hutang. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada 4, yaitu akid, sikhat, marhun, dan marhun bih. Ada beberapa syarat yang terkait dengan gadai. Yang pertama, syarat akid. Syarat yang harus dipenuhi oleh akid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin adalah ahliyah atau kecakapan. Yang kedua, syarat sikhat menurut Hanafiyah. Sikhat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, syarat marhun. Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat jual beli, artinya semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Kemudian yang keempat, syarat marhun bih. Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut Hanafiyah, marhun bih harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin. Yang kedua, pelunasan hutang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih. Kemudian yang terakhir, hak marhun bih harus jelas, tidak boleh majhul atau samar, tidak jelas. D. Aplikasi akad ran dalam lembaga keuangan syariah. Dalam implementasi akad ran di lembaga keuangan syariah ada 2 jenis, yaitu yang pertama, akad ran sebagai produk turunan. Harta yang diagunkan disebut almarhun. Harta bangunan itu harus diserah terimakan oleh rahin kepada almurtahin pada saat dilangsungkan akad ran tersebut. Dengan serah terima itu, bangunan akan berada di bawah kekuasaan almurtahin. Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindah-pindah seperti TV dan elektronik lainnya, maka serah terimanya adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada penerima agunan al-murtahin. Bisa juga yang diserah terimakan adalah suatu dari harta itu yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu di tangan al-murtahin jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Yang kedua, pemanfaatan al-murhin oleh al-murtahin. Setelah serah terima agunan berada di bawah kekuasaan al-murtahin, namun itu bukan berarti al-murtahin boleh memanfaatkan harta agunan itu, sebab agunan hanyalah tausik, sedangkan manfaatnya sesuai dengan hadis di atas tetap menjadi hak pemiliknya, yakni arahin. Karena itu arahin berhak memanfaatkan tanah yang diagunkan. Ia juga berhak menyewakan barang agunkan, misal menyewakan rumah atau kendaraan yang